Bicara tokoh yang satu ini sudah seharusnya kita ingat kepada sebuah istilah yang sering disematkan kepadanya. Oda Nobunaga yang mempersiapkan bahan kue mochi, Toyotomi Hideyoshi yang mempersiapkan kue mochi, dan tinggal Tokugawa Ieyasu yang duduk manis menikmati kue mochinya. Nah, tokoh yang akan kita bahas kali ini adalah Tokugawa Ieyasu, tokoh terakhir dari 3 bapak pemersatu bangsa Jepang. Makna dari istilah tersebut sebetulnya sederhana aja, tinggal mengganti kue mochinya dengan kekuasaan dari negara Jepangnya itu sendiri. Setelah menjadi pengikut dari 2 orang pemimpin sebelumnya, Ieyasu bisa menyatukan Jepang kembali pada awal abad ke-17, mengakhiri masa perang saudara yang dikenal dengan periode Sengoku atau masa perang. Dia menyempurnakan pemerintahan dengan keluarga Tokugawa sebagai pemegang kemudi dari kendaraan yang sudah disiapkan oleh 2 pendahulunya, membawa Jepang ke titik awal modernisasi dan penyatuan bangsa yang sebenarnya, menjadikan sang Tokugawa Ieyasu menjadi tokoh yang terbilang di antara yang paling penting dalam sejarah Jepang. Karena itu, perkenalkan, nama gue Rizky dan biografi Tokugawa Ieyasu itu yang akan kita bahas sekarang. Tokugawa Ieyasu lahir dengan nama Matsudaira Takechiyo pada tahun 1543 di Kastil Okazaki dekat kota Nagoya sekarang. Lahir di keluarga samurai di tengah sebuah era yang disebut dengan era Sengoku alias era perang, membuat Hideyoshi mengalami hidup yang tidak biasa. Era tersebut adalah sebuah masa di mana para penguasa berseteru satu sama lain demi memperluas tanah kekuasaan dengan dalih mempersatukan bangsa Jepang. Saking intensnya perseteruan tersebut, pengkhianatan sering terjadi di antara aliansi penguasa. Tapi nggak usah di antara para penguasa, di dalam keluarganya pun banyak yang berselisih. Nggak beda jauh lah dengan era modern, di mana banyak yang memperebutkan harta warisan. Ada yang melakukan tipu muslihat, bahkan tega menghilangkan nyawa. Oleh karena itu, aliansi adalah bagian penting dalam usaha memperluas wilayah kekuasaan bagi para daimyo yang berambisi menyatukan bangsa Jepang dalam satu kekuasaan. Dan untuk menghindari potensi-potensi pengkhianatan dan semua yang bisa mencegah laju perluasan wilayah kekuasaan, maka dibutuhkan adanya asuransi agar yang semacam itu tidak terjadi. Klan-klan yang membentuk aliansi akan menuntut pertukaran tawanan. Dalam kasus ini, umumnya yang dijadikan kandidat pertukaran tawanan adalah yang laki-laki. Atau siapapun sebetulnya gitu kan. Karena buat konteks ya, keturunan laki-laki itu penting banget buat melanjutkan tahta kekuasaan klan dan agar darah keturunan klan tersebut tetap berlanjut dan tersambung. Dengan demikian, Takechiyo menghabiskan kebanyakan hidupnya justru jauh dari keluarganya. Ceritanya sendiri nggak kalah unik ya, dan ini versi sangat sederhananya. Klan Matsudaira yang terpecah membuat Oda meningkat kepercayaan dirinya untuk menyerang Okazaki. Tersudut, Matsudaira Hirotada, ayah dari Ieyasu, mencari pertolongan pada klan Imagawa untuk melawan gempuran klan Oda. Imagawa Yoshimoto meminta Takechiyo untuk dijadikan tawanan. Oda Nobuhide yang mengendus aliansi tersebut langsung menculik Takechiyo alias Tokugawa Ieyasu ya, dan mengancam akan membunuhnya jika Hirotada tidak menyerah pada Oda. Namun pada saat itu Hirotada lebih memilih kesetiaan kepada klan Imagawa daripada anaknya sendiri. Meski ancamannya adalah hilangnya nyawa Takechiyo, Nobuhide sama sekali tidak melakukannya, malah membiarkannya hidup di sebuah tempat selama 3 tahun hingga ia bertemu dengan Nobunaga remaja. Singkat cerita, Hirotada mati di tangan bawahannya yang disinyalir berkhianat. Oda Nobuhide pun meninggal karena epidemi. Dan beberapa kejadian perang berikutnya, Takechiyo akhirnya benar-benar ada di klan Imagawa. Ia dirawat dengan baik karena dianggap akan menjadi sekutu yang bermanfaat bagi klan Imagawa. Perlu dicatat bahwa sebelum Tokugawa Ieyasu bernama Tokugawa Ieyasu, ia telah mengalami perubahan nama berkali-kali seiring dengan berjalannya waktu. Jadi, kalau ada nama-nama berikut, itu semua adalah Tokugawa Ieyasu. Jadi nggak usah heran ya. Value atau nilai yang dimiliki oleh seorang pemimpin perang, di antaranya terletak pada kepemimpinannya dan performa yang ditampilkan saat peperangan terjadi. Pertempuran pertama Motoyasu adalah pada tahun 1558, ketika ia masih melayani Imagawa Yoshimoto pada sebuah pertempuran yang dikenal dengan pengepungan Kastil Terabe. Nah, stop dulu nih. Siapa tuh Motoyasu? Nah, itu adalah nama baru dari Tokugawa Ieyasu pada saat itu, atau mungkin nama baru daripada Matsudaira Takechiyo.
Di fase ini dia mengalami 2 kali perubahan nama ya, yaitu Matsudaira Jiro Saburo Motonobu. Nama ini dia dapatkan setelah melewati sebuah upacara yang disebut dengan Genpuku. Secara sederhana bisa dibilang ritual yang menandakan bahwa seseorang pada masa itu sudah cukup umur. Semacam di Indonesia lah, baru boleh punya SIM umur 17 tahun. Nah bedanya, Genpuku ini dilaksanakan paling awal sejak umur 10 tahun. Kemudian Motonobu menggantinya lagi menjadi Matsudaira Kurandonosuke Motoyasu. Panjang banget, ribet banget. Iya, ini karena ia menikahi Tsukiyama, anak saudari dari Imagawa Yoshimoto. Nah, singkat cerita, performanya pada peperangan itu terbilang baik karena ia bisa memukul mundur pasukan Oda yang saat itu dibantu oleh pelayan Imagawa yang membelot ke klan Oda. Diikuti dengan kematian Imagawa Yoshimoto, Motoyasu memutuskan untuk memisahkan diri dan bergabung dengan Oda Nobunaga yang saat itu tengah menggantikan ayahnya Nobuhide yang meninggal. Di sini cukup menarik ya, dan kita mesti ingat. Kalau di masa itu, asuransi daripada aliansi adalah tawanan berupa orang-orang penting. Nah, bergabungnya Motoyasu dengan Oda ini nggak bisa sembarangan, karena istri dan anak Motoyasu ada di tangan Imagawa Ujizane. Artinya, jika Motoyasu ketahuan sudah bergabung dengan klan Oda, maka selanjutnya istri dan anak-anaknya hanya akan tinggal nama saja. Maka dari kejadian ini kita tahu bahwa ninja benar-benar ada. Ya keberadaan ninja memang bukanlah hal fiktif ya, dan untuk asal muasal ninjanya bisa kita bahas di video terpisah lah. Dan kalau misalnya kalian tahu, di Indonesia pun sebetulnya tahun 1998 sempat ada ninja gitu. Cuman mungkin implikasinya cukup negatif lah gitu. Kalau misalnya penasaran bisa searching pembantaian Banyuwangi tahun 1998. Nah, untuk menyelamatkan istri dan anaknya, Motoyasu memerintahkan seorang ninja bawahan setianya yaitu Hattori Hanzo untuk menculik 2 orang tawanan untuk ditukarkan dengan istri dan anaknya. Selamatnya istri dan anak dari Motoyasu ini adalah satu di antara tahap-tahap awal baginya untuk memperkukuh posisinya melalui aliansi dengan Oda Nobunaga dari tahun 1534 sampai 1582. Hingga akhirnya bisa menjadi pemimpin yang mempersatukan kembali bangsa Jepang. Aliansi telah dibuat. Motoyasu menjadi salah satu retainer atau pelayan dari klan Oda. Ia kemudian secara aktif terlibat dengan peperangan panjang melawan klan Takeda. Di titik ini, Motoyasu pun sudah merubah namanya menjadi Ieyasu tahun 1563 dan membentuk klan Tokugawa tahun 1567. Disitulah kita akhirnya nih dapat nama Tokugawa Ieyasu setelah berapa kali ganti nama tuh ya kan. Akhirnya peperangan yang panjang tersebut berakhir dengan kekalahan pada tahun 1582. Tahun yang mungkin bisa disebut tahun yang menyedihkan juga karena pada saat itu Oda Nobunaga harus kehilangan nyawanya pada insiden Honnoji, pengkhianatan salah satu bawahannya Akechi Mitsuhide. Kematian dari majikannya tersebut tentu saja meninggalkan sebuah klan dengan segala intrik di dalamnya. Pastinya episode berikutnya daripada kekuatan dalam sebuah keluarga besar adalah perebutan kekuasaan dong. Nah, singkat cerita, perseteruan panjang terjadi antara Toyotomi Hideyoshi dengan Tokugawa Ieyasu yang masing-masing mendukung 2 keturunan yang berbeda dari Oda Nobunaga. Akhirnya Toyotomi Hideyoshi yang keluar sebagai pemenang. Meski demikian, kedua belah pihak sama-sama merasa tidak ada faedahnya untuk terus berperang. Terlebih, Ieyasu juga harus kehilangan bawahan-bawahan yang paling bisa ia andalkan. Perdamaian yang berujung aliansi antara kedua belah pihak itu pun dibuat tahun 1590 dengan tujuan menaklukkan klan Hojo yang menguasai sebagian besar tanah di daerah Kanto, Jepang Timur. 1558 sampai 1590, kurang lebih 32 tahun adalah lamanya Ieyasu harus bersabar menjadi pelayan dari Nobunaga Oda. Tapi setelah berdamai dengan Hideyoshi, posisi tersebut sepertinya masih belum bisa lepas dari dirinya. Aliansi Tokugawa Ieyasu dan Toyotomi Hideyoshi berhasil memusnahkan klan Hojo yang dikenal sangat perkasa. Namun masalah berikutnya langsung datang setelah itu. Hideyoshi menawarkan 8 provinsi di wilayah Kanto di bawah kekuasaannya, dengan catatan bahwa ia mau menukarkan 5 provinsi yang sudah dikuasainya di pusat Jepang. Ini bisa dibilang reward ya, karena udah jelas Tokugawa dapat 8 provinsi dan ditukarkan dengan 5 provinsi. Artinya lebih banyak lagi daerah yang bisa dia kuasai gitu. Cuman itu juga efektif melemahkan posisinya secara politik gitu. Tanah yang ditawarkan kepadanya tersebut itu jauh dari pusat Jepang. Belum lagi keamanannya pun terancam karena keluarga Tokugawa tidak memiliki pengaruh apa-apa di sana. Karena kalau udah begini, maju kena mundur kena gitu kan. Pada akhirnya Ieyasu menerima tawaran tersebut karena kalau menolak berarti menabuh genderang perang lagi dengan Hideyoshi gitu kan. Ya perang lagi,
rugi lagi gitu kan. Tokugawa Ieyasu kemudian membangun kastil dan mengukuhkan posisinya di sebuah desa nelayan kecil bernama Edo. Dan di tahun yang bersamaan, Hideyoshi melemahkan kekuatan militernya untuk usaha sia-sia penguasaan Korea. Sementara itu, Ieyasu berhasil mengkonsolidasikan kekuatannya di wilayah Kanto. Tahun 1598, Hideyoshi jatuh sakit dan untuk mengantisipasi agar kekuatan politik tetap di tangan klan Toyotomi, maka ia membentuk Dewan 5 Tetua yang fungsinya kurang lebih agar mereka tetap setia kepada Hideyori, anak Hideyoshi, hingga ia cukup umur untuk memerintah. Tapi ya di situ Ieyasu akhirnya memutuskan untuk tidak lagi menggunakan strategi sabar sebagai ujung tombak ambisinya untuk menguasai Jepang. Dewan 5 Tetua dibagi menjadi 1 lawan 4. Ieyasu melawan sisanya. Ieyasu mencoba merebut kekuasaan untuk dirinya sendiri. Jepang terbagi menjadi 2 kekuatan besar. Barat yang mendukung Hideyori, sementara Timur mendukung Ieyasu. Oktober 1600, pertempuran besar terjadi di Sekigahara. Ieyasu keluar sebagai pemenang dan otomatis menjadikannya penguasa Jepang secara de facto atau penguasa Jepang yang sesungguhnya. Kemenangan atas perang besar Sekigahara adalah sebuah kesempatan bagi Ieyasu untuk mengukuhkan posisinya sebagai pemenang. Ia secara strategis membagikan wilayah kepada pendukung dan lawannya, sehingga Ieyasu sebagai pemegang 30% wilayah Jepang bisa diuntungkan. Tahun 1603, ia meminta sang kaisar untuk menunjuknya sebagai shogun, sebuah titel yang kurang lebih bisa disamakan dengan diktator militer. Pemerintahan yang terbilang militeristik itu disebut dengan Bakufu. Sehingga selanjutnya masa pemerintahan Tokugawa dikenal dengan Tokugawa atau Edo Bakufu. Sebuah pemerintahan yang dikenal dengan perkembangan ekonomi, pemberlakuan kasta sosial yang keras, stabilitas populasi, dan isolasi Jepang dari luar yang bertahan kurang lebih selama 250 tahun. Tahun 1605, Ieyasu menyerahkan titel shogun kepada anaknya Hidetada untuk 2 alasan. Pertama, ia ingin agar semua tahu bahwa posisi shogun adalah posisi yang dilanjutkan secara turun-temurun pada klan Tokugawa. Yang kedua, Ieyasu ingin agar ia bisa fokus untuk mengkonsolidasikan kekuatan klan Tokugawa agar bertahan lama. Oleh karena itu juga, ia pensiun ke sebuah tempat di mana ia bisa mengontrol negara di belakang layar. Edo, tempat di mana Ieyasu membangun kastilnya, tak lama berubah dari sebuah desa nelayan kecil menjadi sebuah kota dengan populasi mencapai 150.000 orang. Dan di masa depan tahun 1868 ketika Tokugawa Bakufu dijatuhkan, Edo menjadi ibu kota Jepang dan diganti namanya menjadi Tokyo. Masa pemerintahan Ieyasu ketika menjabat sebagai shogun bisa disederhanakan menjadi beberapa poin. 1. Sumber kekayaan keluarga Tokugawa berasal dari penambangan silver yang turut membantu menjalankan pemerintahan Jepang pada saat itu. 2. Tokugawa Ieyasu menyadari pentingnya perdagangan internasional, karena itu juga jadi salah satu sumber kekayaan klan Tokugawa. 3. Perdagangan dibuka tidak untuk Cina dan Korea saja, tapi pada Eropa juga, yang pertama kali masuk ke Jepang tahun 1540-an membawa senapan api dan agama Kristen. 4. Tokugawa amat hati-hati dengan orang luar negeri, karena ia takut bahwa para daimyo yang tidak mendukungnya secara langsung akan mencari dukungan dari luar negeri. Dan di sini kita nggak akan masuk ke detail tentang bagaimana periode Edo berlangsung ya. Yang pasti periode tersebut termasuk di antara sejarah Jepang yang paling menarik. Ketika seluruh kekuatan Jepang tengah berada di genggaman Ieyasu dan genggaman itu pun semakin kuat, hanya tinggal satu lagi variabel yang mungkin akan menghancurkan ambisi Ieyasu, yaitu anak dari Hideyoshi, Hideyori, yang saat itu sudah beranjak dewasa. Hideyori tinggal dan menetap di Osaka, pelan-pelan membangun kekuatan untuk meruntuhkan Tokugawa. Namun di situ Tokugawa mencium adanya bau perlawanan, sehingga ia menemukan alasan untuk menyerang. Kastil Osaka dikenal sebagai kastil yang sangat kuat pertahanannya, sehingga untuk menyelesaikan pertikaian yang kemungkinan akan memakan waktu dan korban itu, Ieyasu mengajukan perjanjian perdamaian. Ia tidak akan menyerang dan Hideyori pun harus menambal parit yang tadinya menjadi salah satu pertahanan terkuat kastil Osaka. Dan ya tentu saja, Tokugawa mengingkari janji tersebut dan melancarkan serangan-serangan berikutnya. Hideyori terbunuh, efektif memusnahkan garis keturunan klan Toyotomi dan kastil Osaka diluluh lantakkan. Penggempuran kastil Osaka adalah pertempuran terakhir Ieyasu. Ia menghembuskan napas terakhir pada umur 75
tahun 1616. Ieyasu digambarkan sebagai tokoh yang tenang, penyabar, loyal, dan kalkulatif. Artinya ia sangat pandai dalam menemukan situasi yang tepat untuk bertindak. Kesabaran memang jadi salah satu sifat yang mewarnai karirnya, namun di sana juga terselip kebrutalan. Terlebih saat ia dengan sengaja membunuh semua garis keturunan Toyotomi termasuk anak Hideyori yang masih berumur 8 tahun. Maka setelah penantiannya selama kurang lebih 40 tahun, ia menjadi pemimpin Jepang yang sesungguhnya. Menerapkan sistem politik yang mampu membuat keluarganya tetap pada tumpuk kekuasaan yang bertahan selama kurang lebih 250 tahun, menjadikannya salah satu sosok yang paling penting dalam sejarah Jepang. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai detik ini. Masih tentang Bapak Pemersatu Bangsa Jepang ya. Ada 3 ya. Ada Tokugawa Ieyasu, ada Toyotomi Hideyoshi, dan ada Oda Nobunaga. Dan episode berikutnya gue akan bahas tentang Oda Nobunaga ya. Untuk melengkapi trilogi ini gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian berminat silahkan subscribe buat episode berikutnya. Terima kasih buat kamu yang udah menonton sampai detik ini. Kamu terbaik. Gue mendoakan semoga hidup kalian penuh dengan ketentraman dan ketenangan. Silakan kalau misalnya ada saran atau kritik atau mungkin request buat topik apa berikutnya yang mau dibahas di channel ini. Like kalau misalnya kamu suka videonya, subscribe bagi yang belum jika berkenan, dan tekan juga loncengnya biar kamu dapat notifikasi buat video-video berikutnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.